Halo semuanya, bertemu lagi dalam Mita Kinan Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengerjakan soal online menggunakan aplikasi Quizizz. Di sini saya telah memiliki satu soal yang berasal dari mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha, kelas 5. Kemudian sudah ada 10 pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk latihan. Setelah itu, kita lanjutkan ke berikutnya. Apabila kita menginginkan anak-anak tidak bisa melihat jawaban yang telah kita buat, maka kita wajib klik bagian ini, yaitu sembunyikan jawaban. Kemudian bagaimana cara kerja dari aplikasi ini atau bagaimana kita cara mengerjakan Quizizz, kita bisa melakukannya melalui bagian pratinjau. Kita klik di bagian ini, kemudian kita tunggu. Nah, soalnya sudah muncul. Sebelum kita memainkan quiz ini, maka kita wajib untuk melihat di bagian pengaturan. Yang pertama adalah menghitung waktu. Menghitung waktu sebaiknya itu kita aktifkan agar anak-anak terpicu untuk mengerjakan soal ini dengan lebih semangat. Kemudian bagian bacalah dengan keras tidak perlu kita aktifkan. Yang ketiga ada bagian meme yang harus kita aktifkan sehingga pada saat siswa mengerjakan benar atau salah akan muncul memenya. Kemudian power up. Power up ini bisa kita aktifkan, juga bisa tidak kita aktifkan. Jika kita sedang ulangan dan kita menghendaki siswa memperoleh nilai apa adanya, maka power up ini kita matikan. Tetapi jika kuis ini digunakan sebagai latihan, maka kita bolehlah mengaktifkan power up agar anak-anak dapat memperbaiki nilainya. Pengaturan berikutnya yaitu jangan lupa kita harus mengaktifkan meme yang telah kita buat. Kemudian setelah selesai kita mainkan kuisnya. Sudah muncul untuk soal yang pertama. Ketika Pertapa Siddhartha berada di Rajagaha, banyak orang yang membicarakan keagungan beliau. Salah satunya adalah pelayan istana. Anggapan-anggapan yang diberikan kepada Pertapa Siddhartha bahwa beliau adalah seorang, jawaban lebih dari satu. Kita coba klik ini. Kemudian yang ini. Kita klik jawab. Nah, jawaban benar. Nah, ini yang namanya meme. Pada saat kita menjawab benar, maka akan muncul gambar. Berikutnya soal nomor 2. Ketika bertemu dengan Pertapa Siddhartha, Raja Bimbisara mengajukan sebuah permohonan bahwa apabila Pertapa Siddhartha telah berhasil mencapai kebudayaan agar, nah ini ada pertanyaan uraian atau isai. Kita coba dengan menjawab mengunjungi kerajaan Raja Bimbisara
hari sebelum Petapa Siddhartha memasuki kota Rajagaha untuk mengumpulkan dana makanan, beliau melewati sebuah festival sedang dirayakan. Kota Rajagaha tersebut merupakan bagian dari kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama, kita coba klik ini, maka apa jawaban benar? Nah, ada power up. Kita diberi kesempatan nanti setelah sesi berakhir untuk memperbaiki nilai atau memperbaiki jawaban yang salah. Nomor berikutnya, nomor 4. Mengapa Petapa Siddhartha menolak tawaran dari Raja Bimbisara untuk menerima sebagian dari kerajaan apabila Petapa Siddhartha mau menjadi raja? Nah, di sini jawaban lebih dari satu. Kita klik yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Oh, ini tidak. Bagaimana? Jawaban benar. Muncul meme lagi. Wow, kamu pintar. Nomor selanjutnya, nomor 5. Setelah menjadi petapa, Siddhartha berdiam selama titik-titik dalam kebahagiaan pertapaannya di hutan mangga yang disebut Anubia. Kita menjawab misalnya 6. Nah, ternyata salah. Nomor berikutnya, nomor 6. Perhatikan gambar. Peristiwa ini menunjukkan ketika Petapa Siddhartha berburu kepada titik-titik. Jawabannya misalnya Udaka Ramabuta. Ternyata jawaban kita salah. Pertanyaan nomor 7. Seorang raja yang datang menemui Petapa Siddhartha dan menawarkan sebagian dari kerajaannya adalah, misalnya jawab yang ini, Pasenadi. Kemudian kita klik tombol benar. Ternyata salah lagi. Berikutnya, siapakah nama guru Petapa Siddhartha setelah beliau selesai berburu pada Alara Kalama? Ini ada soal uraian. Kita jawab misalnya Udaka Ramaputa. Kita klik tombol jawab. Ternyata jawaban kita salah lagi karena menggunakan spasi. Berikutnya, nomor 9. Apa yang diajarkan Udaka Ramaputa kepada Petapa Siddhartha selama beliau berguru kepadanya? Ada soal uraian lagi, misalnya kita jawab meditasi. Kemudian kita klik tombol benar. Oh, ternyata masih salah. Yang diajarkan adalah mengenai abinya. Nah, ketika kita menjawab salah, kita juga akan memperoleh meme salah. Soal selanjutnya, nomor 10. Setelah bertemu dengan Raja Bimbisara, Petapa Siddhartha melanjutkan perjalanan untuk mencari kebahagiaan tertinggi. Dalam perjalanan tersebut, beliau tiba di tempat kediaman seorang guru agama yang bernama, misalnya kita menjawab Alara Kalama. Nah, ternyata jawaban kita benar. Ada power up. Kita diberi kesempatan untuk mengulang kembali jawaban kita yang salah. Misalnya kita klik bagian yang pertama, akan muncul soal yang salah tadi. Perhatikan gambar. Peristiwa ini menunjukkan ketika Petapa Siddhartha berburu kepada, nah, misalnya kita jawab ini, jawabannya benar.
cara mengerjakan soal melalui kuisis, kemudian bagaimana cara kita mengetahui nilai dari anak-anak yang telah mengerjakan. Kita bisa kembali kepada soal kita, kemudian di bagian sebelah kiri kita klik bagian hasil. Nah, di sini akan muncul rekap dari anak-anak yang telah mengerjakan soal ulangan kita. Kita masih harus menunggu. Nah, di sini ternyata sudah ada 4 orang yang merespon. Maka kita klik di sini. Kemudian, apabila kita menghendaki untuk melihat, maka kita tinggal klik bagian unduh. Maka dia akan membuka atau menuju ke Excel. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari ulangan anak-anak yang tadi terekam dalam Excel. Nah, jadi nilai yang diperoleh anak-anak adalah ini. Ada 4 anak yang telah mengerjakan. Kemudian ini adalah nilai-nilai. Kita juga bisa melihat rekapannya dalam player level. Di sini ada 90%, kemudian 70%, 60%, 50%. Demikian video kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya mengakhiri tayangan video ini, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya.